Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa ba'd. Perubahan itu adalah amrun hatmiyun, perkara yang sifatnya pasti. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita pasti mengalami perubahan. Tiap orang senang untuk berubah ke arah yang lebih baik tentunya. Akan tetapi tingkat keinginan untuk berubah itu satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Tingkat keinginan akan berpengaruh kepada tingkat amal untuk melakukan perubahan. Asasut taghyir wa ahammul awamil al-mu'athirah fi amaliyatit tafkir. Dasar perubahan dan perkara-perkara penting yang berpengaruh kepada aktivitas perubahan secara umum ada dua hal. Yang pertama itu adalah al-wa'yu 'alal waqi'il fasid. Orang mau berubah ketika dia sadar realitas yang ada itu adalah realitas yang rusak. Kalau kita menganggap apa yang ada ini bagus, tentunya kita tidak ingin berubah. Hanya saja ketika tahu bahwasanya realitas itu rusak, kita bisa mengindranya, cuma tahu rusaknya saja, maka itu hanya akan ada amal tanpa tujuan. Tahu rusak tapi nggak tahu bagusnya. Sehingga akhirnya akan ada kesia-siaan. Jadi ada dua realitas yang mesti kita ketahui bersama jika kita menghendaki adanya perubahan. Kalau ini salah satunya tidak kita pahami, bisa jadi kita memang tidak ingin berubah, karena menganggap yang ada sudah baik aja. Orang nggak pernah lihat rumah yang bagus, dia tinggal di bedengan-bedengan kecil dan kumuh, maka dia ketika diajak untuk membangun sebuah rumah yang bagus, dia akan menolak. Dia akan mengatakan bedengan kami ini harga mati bagi kami. Begitu juga perubahan ini, kita tidak akan mau berubah ketika kita menganggap kondisi yang ada itu kondisi yang terbaik. Ini realitas pertama, harus difahami realitas yang ada ini buruk. Dan ini sudah kita bahas sebelumnya di dalam materi problematika umat, bagaimana kondisi yang sekarang ini, realitas yang tidak seharusnya umat Islam itu kondisinya begini. Kemudian yang kedua, realitas yang harus kita fahami agar aktivitas untuk melakukan perubahan itu tidak sia-sia adalah kita harus memahami realitas yang ideal itu seperti apa. Tahu kondisinya buruk, tahu masakannya kada nyaman. Cuma mau memasak yang nyaman, kada tahu caranya. Ini maka tidak akan terjadi perubahan. Nah, ketika dua hal ini klop, tahu yang rusak, tahu yang benar, maka aktivitas itu bisa berjalan. Kalau tahu metodenya. Hanya saja ketika tahu kondisi yang baik, tahu kondisi sekarang kurang baik, ini tidak serta-merta akan terjadi perubahan kalau ada beberapa pemahaman seputar perubahan keliru. Di antara pemahaman tersebut adalah yang pertama itu pemahaman tentang tawakal, tentang qadar. Nggak usah berubah, pasrah aja. Kalau Allah tentukan ya sudahlah, begitu akan terjadi. Ini pertama. Yang kedua itu adalah ada sebagian kaum muslimin nggak mau melakukan aktivitas perubahan, misalnya untuk menegakkan sistem Islam dengan alasan nanti nunggu Imam Mahdi saja. Alasan ketiga, takut, mencari-cari alasan untuk membenarkan rasa takutnya itu. Ini derivasi dari takut tadi, yakni memilih aktivitas yang lain. Padahal tahu problem utamanya itu adalah ketika hukum-hukum syariat Islam itu tidak diterapkan, itu akan menyebabkan rusaknya masyarakat. Tapi dia memilih
jalan aman. Tidak usah bicara itu. Bicara khilafah nggak usah. Bicara penerapan Islam tidak usah. Kemudian yang berikutnya, menganggap ini memang kondisinya perlu diperbaiki. Kondisi ideal itu ada. Tetapi tidak mau melakukan perubahan karena apa? Banyak aja yang lain, ya. Bumbuan itu saja yang berjuang, saya nggak usah. Saya kan cuma sendiri. Kemudian ada juga orang yang mengatakan ketika diajak melakukan perubahan, alasannya siapa sih tokohnya? Saya nggak mau berjuang kalau dipimpin orang yang bukan syekh besar. Beberapa kita lihat begitu. Siapa sih? Siapa garang? Kepala ahoy-nya siapa? Ya. Ini kita bahas satu-satu. Dari yang paling bawah dulu. Bahwasanya yang menjadikan alasan seseorang untuk berubah itu hendaknya bukanlah orang lain. Kalau kita mencari tokoh besar sebagai alasan kita untuk berjuang, laqad mata a'zamus syuyukh. Sungguh tokoh yang paling besar itu telah wafat, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dakwah ini tetap berjalan. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ala man kana ya'budu Muhammadan." Ya, ingatlah, ketahuilah siapa saja yang dia menyembah Muhammad. Fa inna Muhammadan qad mata. Sungguhnya Nabi Muhammad itu sudah wafat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyul la yamut. Siapa saja yang dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah itu hidup dan tidak akan mati. Andai orang itu berjuang karena tokoh, pasca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, tokoh terbesar, tentunya dakwah itu akan mundur. Tapi tidak. Pasca Rasulullah wafat, dakwah tetap berjalan, meluas dan melebar. Ini juga sifat orang-orang yang benar imannya, yakni sahabat pada perang Uhud ketika mereka mendapati berita bahwasanya Nabi Muhammad itu sudah terbunuh. Orang-orang Ansar mengatakan, ya, in kana Muhammadun qad qutila faqad balagh. Kalau Nabi Muhammad itu sudah wafat, maka sudah sampai memang ajalnya. Faqumu faqatilu an dinikum. Maka bangkit dan berjuanglah kalian membela agama kalian. Jadi alasan tokoh mencari orang yang paling top, ya, maka itu bukan alasan sebetulnya, bukan alasan. Justru kita khawatir, andai kita ini hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita melihat ketokohan, bisa jadi kita nggak akan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Sirah Ibnu Hisham dicatatkan bahwasanya seorang pemimpin kaum kafir Quraisy, yakni Al-Walid bin Al-Mughirah, dia mengatakan, ayunazzalu ala Muhammadin wa utriku wa ana kabiru Quraisyin wa sayyiduha. Apakah wahyu itu diturunkan kepada Muhammad yang biasa gembala kambing, orang yang biasa ke pasar, sementara aku itu adalah pembesar Quraisy dan pemimpinnya. Wa yutraku Abu Mas'ud Amr bin Umair As-Saqafi Sayyidu Saqif. Kenapa tidak diturunkan kepada Amr bin Umair, kuasa pembesar Saqif? Wa nahnu azimal qaryatain. Kami ini adalah dua pembesar dua kota. Jadi kalau alasannya mencari tokoh, khawatirnya pada masa Rasul kita ini termasuk ada di blok yang menentang Rasul. Kalau kita hidup pada zaman Nabi Musa, bisa jadi kita berada di bloknya Fir'aun. Karena apa? Di bloknya Fir'aun banyak tokohnya. Sementara Nabi Musa orang yang terusir. Hal kedua yang sering dijadikan alasan adalah sudah banyak aja bumbuan ikam.
Aku kada usah umpat gini. Andai satu orang itu tidak bernilai, niscaya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk, itu tidak akan diapa-apakan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghukum 3 orang tersebut. Untuk perkara yang ini perlu tenaga besar, perlu konsentrasi umat Islam, maka tidak bisa tidak harusnya tiap orang itu punya andil di dalam aktivitas perubahan ini. Alasan yang berikutnya adalah itu suatu yang berat. Kalau kita menjatuhkan diri dalam satu yang berat itu, maka ini sama dengan menjatuhkan diri di dalam kebinasaan. Kemudian didalili, la yambaghi lil mu'min ayyadhilla nafsahu. Tidak pantas seorang mukmin itu dia menghinakan dirinya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana menghinakan diri itu? Maka Rasulullah mengatakan, yata'arradu minal bala lima la yutiq. Dia memaparkan dirinya ke dalam bala bencana yang dia tidak sanggup untuk menanggungnya. Dakwah, melakukan perubahan, menuju masyarakat yang menerapkan Islam secara sempurna, secara menyeluruh, itu perkara berat, apalagi sekarang banyak persekusinya. Kalau kita ikut nanti berarti kita menyelisihi hadis Nabi. Kita tidak boleh menjatuhkan diri dalam kehinaan. Sesungguhnya yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehinaan itu adalah kehinaan ketika berdiam diri, bukan kehinaan ketika berarti melibatkan diri perkara yang susah nanti kena apa-apa. Bukan begitu. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, beliau katakan isnaduhu sahih rijaluhu thiqat. Rasulullah mengatakan, la yahkir ahadukum nafsahu. Janganlah seseorang dari kalian itu menghinakan dirinya. Sahabat bertanya, bagaimana kami bisa menghinakan diri kami itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, yara amran lillahi alaihi fihi maqal. Dia melihat satu perkara yang di situ harusnya ada ucapan pembelaan dia. Tsumala yaqulu fih, kemudian dia tidak berbicara dalam perkara yang harusnya dia berbicara tadi. Maka Allah Azza wa Jalla akan berkata kepada dia pada hari kiamat, ma mana'aka an taqula fi kadza wa kadza. Apa yang menghalangi engkau untuk berbicara dalam perkara ini demikian dan demikian? Maka dia akan mengatakan, khasyatun nas, aku takut pada manusia. Maka Allah akan menjawab, fa iya ya kunta ahaqqa an takhsha. Sesungguhnya akulah yang lebih berhak untuk engkau takuti. Lihatlah Imam Malik dalam usia yang sepuh, 54 tahun beliau, dilarang untuk menyampaikan riwayat laisa ala mustaqrihin tolak. Tidak ada talak bagi orang yang dipaksa. Cerita ini bisa dilihat di Al-Muwatta'nya beliau dan juga bisa dilihat di Ihya-nya Imam Al-Ghazali. Dilarang menyampaikan itu. Ada latar belakangnya kenapa dilarang, yakni orang-orang menjadikan hadis ini untuk tidak taat kepada pemerintah. Kenapa tidak taat? Karena pemerintah memaksa mengambil baiat. Apa yang dilakukan oleh Imam Malik? Beliau tetap menyampaikan riwayat itu. Dan akibat yang ditanggung oleh penguasa Madinah, kemudian beliau diseret. Sehingga lengannya ini, tulangnya lepas dari persendiannya. Itu resikonya. Tapi tidak selalu resikonya begitu. Urusan seseorang itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sama-sama menyampaikan kebenaran. Seperti Imam Al-Hasan Al-Basri, berbeda nasib. Masih baik-baik saja beliau. Kemudian karena takut, bisa jadi orang mengatakan, oh wilayah dakwah kan banyak, saya milih yang lain saja.
Ketika ada perkara Islam yang kemudian dijelekkan, maka kaum muslimin yang mengerti tidak boleh berdiam diri. Kata Ibnu Daqiq Al-Aid, al-mutakallimu bil batil syaitonun natik. Orang yang berbicara dengan kebatilan itu adalah seperti setan yang bicara. Wasakitu 'anil haq syaitonun akhras. Orang yang diam dari mengatakan yang hak, padahal situ kondisi menuntut untuk mengatakan yang hak itu adalah laksana setan yang bisu. Jadi kita tidak bisa memilih-milih di dalam hal ini. Ini sikap yang seharusnya dimiliki oleh terutama para alim ulama yang dia mengerti yang hak dan yang batil. Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri di dalam Tanbihul Ghafilin, beliau mengatakan idza ra'aital qari', kalau engkau melihat al-qari, yakni para ulama, muhabbaban fi jiranihi, dia dicintai oleh seluruh tetangganya, mahmudan 'inda ikhwanihi, dia dipuji oleh seluruh temannya, fa'lam annahu mudahin, ketahuilah bahwasanya dia itu penjilat. Kenapa demikian? Karena pada umumnya baik jiran, tetangga maupun teman maupun masyarakat itu ada hal yang perlu diluruskan. Dan ketika diluruskan itu pada umumnya ya pasti pada umumnya ada yang tidak senang. Kalau semua senang berarti kemungkinan kita tidak menyampaikan apa yang seharusnya kita sampaikan. Alasan berikutnya yang sering menjadi kendala orang tidak mau melakukan perubahan adalah nunggu Imam Mahdi saja. Untuk tegaknya khilafah itu kan Imam Mahdi yang melakukan. Ada kitab yang judulnya Al-Mahdi Masbukun Bidaulatil Islamiyah, tulisan Syekh Bassam Al-Jarrar. Imam Mahdi itu didahului oleh tegaknya daulah Islamiyah. Imam Mahdi itu didahului oleh tegaknya khilafah. Di antara alasan atau dalil bahwasanya khilafah itu tegak sebelum Imam Mahdi itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak ala Sahihain. Beliau katakan hadis ini sanadnya sahih menurut Imam Bukhari dan Muslim, dan ini disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Rasulullah katakan yaqtatilu 'inda kanzikum salasatun, akan berperang di sisi perbendaharaan kalian, yakni di sisi Ka'bah, salasatun, 3 orang, kulluhum ibnu khalifah, ketiganya itu adalah anak seorang khalifah, dan seterusnya. Hadis ini bercerita tentang kemunculan Imam Al-Mahdi. Di ujung hadis ya dikatakan fa innahu khalifatullahi al-mahdi, maka sesungguhnya dia itu adalah khalifatullah al-mahdi. Alasannya apa? Hadis ini menyebut bahwasanya munculnya al-mahdi itu setelah wafatnya seorang khalifah sebelumnya, yang ketika itu terjadi kisruh, dan Al-Mahdi lah yang kemudian meredakan kekisruhan di antara putra-putra khalifah tersebut. Ini salah satu dalil bahwasanya khalifah itu ada sebelum Imam Al-Mahdi. Kemudian mungkin orang berkata bahwasanya khalifah di sini adalah para raja-raja yang ada di Saudi Arabia. Nah, sebagian orang mungkin ada yang berpikiran begitu. Para pangeran berkelahi, nanti muncul Al-Mahdi. Pemahaman seperti itu keliru dari beberapa sisi. Yang pertama, bahwasanya penguasa-penguasa pasca runtuhnya Turki Utsmani itu tidak ada seorang pun yang layak menyandang gelar khalifah. Mereka sendiri tidak menggelari dirinya khalifah. Umat juga tidak menyebut mereka sebagai khalifah. Jadi secara tekstual maupun konteks itu berbeda. Raja yang ada sekarang, penguasa, presiden maupun kepala negara yang lain itu bukanlah khalifah. Pertama ya tadi,
mereka nggak mau disebut itu, umat juga tidak begitu. Yang kedua, faktanya khalifah itu adalah ri'asatun amah, kepemimpinan umum bagi kaum muslimin. Untuk apa? Menjaga agama dan mengatur dunia dengan agama. Sekarang ini tidak ada. Tidak ada kepala negara yang mengklaim dirinya begitu, dan juga tidak ada umat atau ulama yang mengklaim begitu. Ya, kecuali mungkin segelintir orang-orang yang kacau, ya, sampai mengatakan Donald Trump juga khalifah. Nah ini itu di luar hitungan. Ini alasan pertama. Yang kedua, riwayat yang lain, ya, tentang kemunculan Al-Mahdi. Misalnya hadis Ummu Salamah, ya, yakunu ikhtilaf inda mauti khalifatin. Akan ada ikhtilaf, pertentangan pada saat wafatnya seorang khalifah. Di saat itulah kemudian muncul Al-Mahdi. Alasan ketiga adalah hadis Hudzaifah bin Al-Yaman yang berbicara tentang takunun nubuwah, ya, sampai summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Bagaimana sisi pendalilannya? Di situ dikatakan summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian Al-Mahdi itu disebut juga sebagai khalifah. Yang namanya khalifah secara bahasa itu pengganti. Pengganti dari apa? Dari orang yang jabatannya, makomnya itu adalah sesuai dengan makom yang diganti. Kalau Imam Al-Mahdi disebut Khalifah Al-Mahdi, beliau itu sebagai khalifah artinya pengganti. Beliau berarti menggantikan sesuatu yang kedudukannya juga seorang khalifah. Sehingga dengan alasan ini si musannif mengatakan bahwasanya khilafah itu betul-betul tegak sebelum Al-Mahdi. Itu dari sisi nas. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan satu kaum hingga mereka itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Imam Al-Qurtubi mengatakan ketika menafsiri ayat ini, ya, akhbarallahu ta'ala fi hadhil ayah. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan di dalam ayat ini, annahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yaqa'a minhum taghyir. Bahwasanya Allah itu tidak akan mengubah keadaan satu kaum hingga terjadi perubahan pada diri mereka sendiri. Jadi Allah yang mengubah, betul. Betul Allah yang mengubah. Tapi Allah mensyaratkan perubahan itu dengan orangnya harus ada upaya dulu. Ketika Maryam alaihissalam dalam kondisi perut yang besar, kesakitan, akan melahirkan, lapar, bersandar di bawah pohon kurma. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam? Allah katakan wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Goyangkanlah pokok, ya, atau batang kurma tersebut. Tusaqit alaiki rutaban janiyya. Maka akan jatuh kepada engkau kurma yang matang. Di mana logikanya ini? Orang dalam kondisi begitu, yang sehat saja suruh menggoyang pohon kurma, itu tidak akan jatuh. Ini menunjukkan bahwasanya dalam kondisi sulit sekalipun, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan orang itu sekedar berpangku tangan. Sebagaimana juga ketika Musa alaihissalam dikejar Fir'aun sampai di tepi laut nggak ada jalan lagi. Allah Subhanahu wa taala katakan idrib bi'aswakal bahr. Pukulkanlah tongkat engkau itu ke laut. Yakni ada peran Musa di situ. Tidak semata-mata Allah langsung bukakan laut, tidak. Tetapi Allah menghendaki ada usaha di dalam merealisir apa yang kita inginkan. Siapa yang jadi pelaku ini? Imam Al-Qurtubi mengatakan imma minhum. Bisa jadi yang berubah itu seluruhnya. Dari mereka semua berubah.
Au minan nadhiri lahum. Atau perubahan itu dari penguasanya. Kepalanya berubah, ke bawahnya ikut berubah. Bisa jadi begitu. Au mimman huwa minhum bisababin. Atau dari sebagian mereka dengan suatu sebab perubahan, ya, sebagian aja yang berubah, yang terjadi perubahan. Kama ghayyarallahu bil munhazimina yauma Uhudin bisababi taghyirir rumah bi anfusihim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengubah kemenangan pada perang Uhud itu menjadi kekalahan. Karena apa? Perubahan pada diri pemanah. Pemanah saja yang berubah sikapnya, berubah pikirannya, dia meninggalkan bukit. Yang harusnya dia menjaga agar musuh tidak menyerang dari belakang, akhirnya ditinggalkan. Khalid melihat itu posisi kosong, berputar, ya, menyerang kaum muslim dari belakang. Oleh sebab itu ketika kita bicara perubahan, maka hendaknya kita sadar bahwasanya upaya itu perlu. Tidak serta-merta begitu saja. Itulah memang keinginan Allah begitu. Kehendak Allah Subhanahu wa taala agar perubahan itu ketika mau terjadi, ya 3 hal yang perlu kita perhatikan. Bisa jadi itu karena seluruh rakyat, bisa jadi karena sebagian rakyat, bisa jadi karena pemimpinnya. Terakhir yang ingin ulun sampaikan adalah bahwasanya himmah para siddiqin itu adalah himmah untuk bagaimana mereka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam uzur, berbagai macam halangan mereka akan upayakan untuk dilalui uzur dan halangan itu. Misalnya Amr bin Al-Jamuh yang kakinya pincang datang kepada Rasulullah mau ikut perang Badar. Dibujuk anak-anaknya supaya nggak usah ikut perang, kan orang pincang. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji haraj. Tidak ada dosa bagi orang buta dan juga orang yang pincang sekali untuk tidak ikut berjihad bersama Rasul. Perang Badar akhirnya nggak ikut. Cuma keinginan beliau untuk berperang ini, berjihad di jalan Allah, tidak bisa dihalangi. Perang Uhud datang, beliau kerinduannya menyeruak. Oleh anak-anaknya, nggak usah ini, oleh Allah dikasih izin, dikasih uzur. Apa kata Amr bin Al-Jamuh? Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin dengan kaki pincangku ini, aku memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya oleh Rasulullah diizinkan. Dan dia berdoa ya, waktu perjalanan perang, ya Allah, jangan engkau kembalikan kepada keluargaku. Ini Amr bin Al-Jamuh. Ada lagi sahabat namanya Ibnu Ummi Maktum. Pada masa Rasulullah nggak diizinkan ikut berjihad. Ya. Beliau buta. Tapi pada masa setelah Rasulullah, ya, beliau tetap menginginkan kerinduan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada perang Qadisiyah beliau itu ikut. Dengan alasan apa? Paling tidak aku akan menambah jumlah kaum muslimin supaya kelihatan banyak. Dakwah perubahan yang kita lakukan ini tidak memanggul senjata. Hanya ngaji, memberi penjelasan, ngomong apa yang menjadi keberatan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.